Hai Srikandi STC, bertemu kembali dengan saya Pak Anton di channel STC Idea Official. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video di channel STC Idea Official. Semoga semakin baik, semakin berkembang. Pada video kali ini, Pak Anton akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Oke, kita langsung saja proses pembelajaran. Nah, ada yang tahu mengapa pembangunan ekonomi suatu negara ada yang sangat cepat dan sementara ada negara yang lambat. Nah, di sisi pojok kanan bawah itu Pak Anton menampilkan peta dunia. Nah, yang warna hijau itu adalah negara kita Indonesia. Nah, tentunya negara kita dengan negara lainnya pasti memiliki perbedaan terkait dengan pembangunan ekonominya. Nah, maka negara-negara di dunia sekali lagi ada yang tergolong, menurut Bank Dunia kemarin kita sudah belajar ya, ada negara dengan berpendapatan tinggi, menengah atas, menengah bawah, dan rendah. Nah, itu juga menjadi salah satu indikator bagaimana pembangunan ekonomi yang ada di negara tersebut. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Nah, pembangunan ekonomi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, di sini saya akan menyampaikan yang pertama, yaitu tanah dan kekayaan alam. Coba perhatikan dua gambar yang ada di video. Di sisi kiri, kita tahu bahwa negara kita itu memiliki sumber daya alam itu yang sangat luar biasa. Nah, tanah dan kekayaan alam suatu negara meliputi di sini ada luas tanah, kesuburan tanah, kondisi iklim dan cuaca, kekayaan hasil hutan juga masuk di dalamnya, dan satu lagi adalah kekayaan barang tambang. Kekayaan alam sangat berarti bagi suatu negara, karena dengan kekayaan yang melimpah akan lebih mudah meningkatkan laju pembangunan ekonomi dibandingkan dengan negara yang, mohon maaf, sedikit memiliki kekayaan alam. Tetapi ya ada tetapinya. Meskipun demikian atau meski demikian, kekayaan alam yang berlimpah tidak akan berarti jika tidak memiliki modal, teknologi yang maju, sumber daya manusia yang kualitasnya baik ya, dan juga pasar yang potensial. Jadi kekayaan alam itu juga harus diimbangi beberapa faktor tadi ya. Sehingga kalau faktor-faktor lain tadi seperti yang saya gambarkan di sisi kanan adalah teknologi, kalau mendukung, saya yakin tanah dan kekayaan alam di negara kita ini akan bisa dimaksimalkan dengan baik. Nah, nanti harapannya ya pembangunan ekonomi di negara kita itu semakin maju, semakin lebih baik lagi. Oke, itu yang pertama, faktor yang pertama. Berikutnya, faktor yang kedua yaitu kuantitas dan kualitas penduduk dan tenaga kerja.
Nah, apa hubungannya dengan pembangunan ekonomi ya? Nah, ini ada satu artikel atau berita yang saya cuplik ya dari kompas.com. Nah, ini sedikit saya ambil bahwa dari data BPS untuk jumlah penduduk yang dilakukan dalam sensus penduduk menunjukkan peningkatan setiap 5 tahun sekali. Bahkan BPS sudah memproyeksikan jumlah penduduk di tahun 2020. Untuk jumlah penduduk yang ada di Indonesia, data terakhir tercatat pada tahun 2015 sebesar 238 juta ya, 518.000 jiwa. Nah, diproyeksikan tahun 2020 ini meningkat sebanyak 271 juta 66.000 jiwa. Nah, bayangkan jumlah penduduk Indonesia itu luar biasa banyaknya ya. Nah, diproyeksikan juga di tahun 2035-an nanti Indonesia akan mendapatkan bonus demografi begitu ya. Nah, berdasarkan data tersebut bahwa pertambahan penduduk dari waktu ke waktu dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi karena banyaknya jumlah penduduk ya. Nah, pertambahan penduduk akan meningkatkan jumlah angkatan kerja yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan produksi. Nah, tentunya nanti juga akan banyak perusahaan yang akan membuka ya istilahnya pabrik ya di negara kita. Tetapi yang menjadi perhatian di sini adalah jumlah penduduk ini juga menjadi tantangan bagi negara kita. Yaitu apa? Tantangannya bisa saja angka pengangguran tinggi karena saking banyaknya jumlah penduduk. Bisa saja produktivitasnya rendah dan laju pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi daripada peningkatan pendapatan per kapita. Karena pendapatan per kapita itu salah satu indikator ya bagi pembangunan ekonomi. Oke, itu kira-kira penjelasan yang faktor yang kedua ya. Untuk artikel lengkapnya silahkan nanti boleh di browsing ya, dibaca secara lengkap di kompas.com. Berikutnya, faktor yang ketiga, kepemilikan barang modal dan penguasaan teknologi. Coba kita bandingkan dua gambar yang ada di video. Kira-kira apa ini yang bisa kita ambil atau maknanya apa? Di sisi kiri kalau kita mencermati sudah menggunakan teknologi robotik. Kalau di sisi sebelah kanan itu masih menggunakan tenaga manusia. Nah, kira-kira bagaimana menurut pandangan teman-teman? Lebih cepat mana? Lebih efisien yang mana? Nah, kalau ditanya seperti itu pasti jawabannya memilih yang gambar di sisi kiri yang menggunakan robot. Nah, akan tetapi kita juga harus melihat negara ya, masing-masing negara memiliki kelebihan dan keterbatasan. Maka negara pasti akan memilih mana yang tepat. Contoh kalau suatu negara itu banyak penduduknya, maka yang paling tepat ya kita memilih tenaga manusia atau gambar yang di sisi kanan. Berbeda kalau
tenaga kerjanya itu tidak ada, kita bisa memanfaatkan teknologi sebagai gantinya atau robot tadi ya. Nah, karena apa? Karena dapat meningkatkan efisiensi kegiatan produksi, jadi biayanya juga dapat hemat. Meningkatkan produksi barang atau jasa, jelas itu ya. Dan yang ketiga, dapat menciptakan barang dengan kualitas yang lebih baik tanpa meningkatkan biaya produksi. Nah, sekali lagi kita harus melihat karakteristik dari negara-negara tersebut. Tidak bisa disamaratakan begitu ya. Oke, berikutnya faktor yang keempat. Sistem sosial dan sikap masyarakat. Nah, sistem sosial itu seperti apa? Salah satu contohnya yaitu adat istiadat. Nah, terkadang ya adat istiadat ini juga bisa menjadi penghambat karena kuatnya persatuan di antara mereka. Ini juga dapat mempengaruhi bagaimana pembangunan di suatu negara atau daerah tertentu ya. Karena ikatan yang kuat di masyarakatnya. Dan yang kedua, sikap masyarakat itu juga bisa mempengaruhi pembangunan ekonomi. Di sini saya memberikan contoh ya, harusnya bekerja. Itu ya, kalau diperhatikan di sisi kanan, gambar sisi kanan, harusnya bekerja tetapi malas tidak bekerja. Ini juga dapat mempengaruhi. Nanti juga bisa malas menabung, itu juga bisa mempengaruhi bagaimana pembangunan ekonomi di suatu negara. Bekerja dengan jam tidak sesuai dengan ketentuan, misalnya harusnya bekerja 8 jam, bekerja hanya 3 jam. Ini juga dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi video ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya di video kali ini. Untuk sumber belajar masih sama, saya menggunakan buku paket. Silakan nanti boleh dibaca secara komplit di sana. Dan bila ada salah, mohon maaf ya terkait dengan perkataan ataupun tulisan. Oke, saya rasa cukup. Sekali lagi terima kasih. Semoga bermanfaat.